Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan kami, tim MPLS dari SMK Bina Karya 1 Rongkop. Perkenalkan, saya Sugiyarti yang pada kesempatan kali ini akan membersamai anak-anak peserta didik baru kelas 10 mempelajari tentang kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, anak-anak kelas 10 yang saat ini memilih kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, nanti kita akan belajar bersama selama 3 tahun ke depan tentang materi-materi kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Apa itu kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga? Nah, akuntansi keuangan lembaga ini merupakan salah satu jurusan di SMK bidang bisnis dan manajemen yang di dalamnya nanti mempelajari metode pencatatan, penggulungan, dan penyusunan laporan baik secara manual maupun secara komputerisasi serta perhitungan perpajakan. Bahkan terus dilakukan perkembangan terkait pemahaman akuntansi pemerintah di Indonesia. Sehingga nanti dalam pembelajaran kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, ini selain menggunakan buku-buku yang sudah ada secara teori, juga mengikuti perkembangan zaman maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, kemampuan dasar. Nah, kemampuan dasar apa saja yang harus dimiliki anak-anak atau calon peserta didik ketika sudah mantap memilih jurusan akuntansi keuangan lembaga? Yang pertama adalah memiliki akhlak yang baik, jujur dan amanah. Kenapa harus memiliki akhlak yang baik? Salah satunya adalah jujur, karena memang dalam pembelajaran akuntansi anak-anak nanti diminta menyusun laporan keuangan sebuah perusahaan yang tentu saja ini kejujuran dari siswa-siswi ini nomor 1. Jangan sampai nanti dalam proses penyusunan laporan keuangan itu tidak sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan dokumen atau bukti transaksi yang ada di sebuah perusahaan. Yang kedua, menyukai perhitungan. Dalam hal ini anak-anak tidak usah khawatir. Mungkin ketika di SMP kalian tidak suka dengan matematika, karena banyak menghitung, susah, dan sebagainya. Dalam kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kalian nanti dalam menghitung laporan keuangan itu akan dibantu dengan kalkulator. Nah, kalkulator ini merupakan salah satu alat wajib yang harus dimiliki anak-anak yang memiliki jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Sehingga diperbolehkan. Berbeda ketika di SMP mungkin pada saat pembelajaran matematika tidak boleh menggunakan alat bantu hitung. Nanti berbeda ya, untuk di akuntansi diperbolehkan dan bahkan diwajibkan. Kemudian mampu mengoperasikan Microsoft Office. Ini macam-macam ya, ada Word, Excel, dan PowerPoint. Saya yakin sekali anak-anak semuanya sudah mengenal. Di zaman modern, perkembangan iptek yang semakin canggih seperti saat ini, bahkan handphone ataupun telepon genggam yang kalian miliki itu pasti sudah memiliki aplikasi Microsoft Office. Mampu menyediakan perangkat laptop atau PC demi menunjang pembelajaran, terutama spreadsheet dan komputer akuntansi. Nah, di SMK Bina Karya 1 Rongkop, kami sudah memiliki lab komputer yang standar. Anak-anak tidak perlu khawatir. Harus bingung sendiri mencari laptop, meminta orang tua membelikan laptop, tidak. Semuanya sudah disediakan sekolah, anak-anak tinggal menggunakannya. Nanti setelah era pandemi ini selesai, pada saat sudah diperbolehkan masuk sekolah, bisa dilihat lab komputer akuntansi SMK Bina Karya 1 Rongkop itu seperti apa. Kemudian, tujuan umum kompetensi keahlian akuntansi ini bisa dicermati sendiri oleh anak-anak sekalian. Nah, salah satunya adalah menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai serta sikap yang terintegrasi dan kecakapan kerja dalam bidang akuntansi dengan menerapkan kewirausahaan serta mampu mengadaptasi perkembangan masyarakat.
yang sesuai dengan kemampuan ilmu dan teknologi, serta dapat memenuhi tuntutan dunia kerja masa sekarang dan masa yang akan datang. Tujuan khusus kompetensi keahlian akuntansi. Nah, ini ada 5, bisa kalian cermati sendiri. Kemudian kompetensi tamatan. Nanti sesudah anak-anak itu lulus, memilih program akuntansi dan keuangan lembaga, ini ada 2 kemampuan yang dimiliki secara umum dan kemampuan produktif. Nah, secara umum ini tentu saja yang tadi saya sampaikan, anak-anak itu harus memiliki akhlak yang baik, salah satunya adalah kejujuran, kemudian berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan sebagainya. Ini adalah kemampuan yang wajib, kemampuan secara umum yang wajib dimiliki seluruh siswa. Kemudian kemampuan produktif ini yang berkaitan dengan program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian mata pelajaran produktif nanti terdiri dari 3, anak-anak. Yang pertama adalah C1, C2, dan C3. C1 itu berisi tentang dasar bidang keahlian. Nanti bisa dibaca sendiri, ada 4 mata pelajaran. Kemudian C2 itu adalah dasar program keahlian. Ini terdiri dari 4 mata pelajaran, bisa dicermati sendiri. Kemudian C3 ini adalah kompetensi keahlian, ada 6 mata pelajaran, nanti anak-anak bisa cermati sendiri. Nah, tentu saja seluruh mata pelajaran ini sudah dijelaskan dan sudah disampaikan oleh Bapak Waka Kurikulum SMK Bina Karya 1 Rongkop. Nah, mata pelajaran produktif ini nanti akan kita pelajari bersama-sama anak-anak kelas 10 program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga bersama dengan Bapak Ibu Guru Produktif Akuntansi. Kemudian peluang. Nah, ini hal yang tidak kalah penting ketika anak-anak memilih sebuah jurusan, tentu saja punya angan-angan, punya cita-cita. Oh, nanti peluangnya sesudah lulus akan seperti apa? Peluang bagi lulusan akuntansi dan keuangan lembaga, ini kami bagi menjadi 2. Peluang kerja dan melanjutkan pendidikan. Nah, peluang kerja, nah di sini nanti anak-anak bisa bekerja di instansi pemerintah, swasta, maupun berwirausaha, baik kecil dan menengah. Kemudian, bidang pekerjaannya, nah bisa dicermati sendiri, dibaca sendiri anak-anak sekalian. Salah satunya ada staf akuntansi, ada analisis manajemen keuangan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pendidikan lanjutan. Apabila anak-anak masih ingin sekolah, melanjutkan pendidikan, ini anak-anak bisa mengambil berbagai jurusan yang berkaitan dengan bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Salah satunya ada akuntansi, ada ekonomi, ada manajemen, pendidikan akuntansi, dan seterusnya. Nah, demikian, ini adalah sedikit tentang program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Selamat bergabung dengan kami, program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Saya mengharapkan anak-anak kelas 10 akuntansi ini tetap semangat meskipun belajar dari rumah, belajar di era pandemi, tidak usah khawatir. Kami Bapak Ibu Guru SMK Bina Karya 1 Rongkop berusaha memberikan yang terbaik, berusaha melakukan pembelajaran meskipun jarak jauh, tetapi pembelajaran nanti dapat dilakukan sesuai dengan jadwal, bermakna, dan tetap meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita semua tentang program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.